Bung Anies, untuk menjadi memimpin satu negeri dan memimpin rakyat, itu saya melihat pemimpin negara nih ya, bukan hanya negeri, pemimpin negara. Itu saya melihat ada 3 faktor yang sangat berhubungan, dan dia bisa saling menunjang, bisa juga saling menegasi. 3 faktor yang saya akan sebut itu adalah, pertama adalah upbringing dari seorang calon pemimpin, mulai dari kecil, remaja, mahasiswa, sampai dengan muncul sebagai pemimpin. Nah, dalam upbringing itu, menumbuh kembangkan itu, ada yang disebut dengan proses-proses habituasi, proses-proses pembiasaan. Nah, kita tahu semua pemimpin kita yang the founding fathers dan mothers kita, itu mereka merayap dari bawah. Mereka mekar karena memar, merayap dari sesuatu yang diranting ke cabang, ke terus sampai muncul di atas. Nah, saya ingin Bung Anies tunjukkan bahwa memang Bung Anies dibekali seperti itu. Sebagai, karena saya tahu juga latar belakang Bung Anies adalah dari keluarga pergerakan, dari cucunya Pak Baswedan, ya. Jadi itu apa yang diberikan oleh lingkungan khusus dari Pak Anies itu, sehingga Pak Anies percaya bahwa saya mampu dan saya bisa. Yang kedua yang saya ingin hubungkan itu adalah, begitu menjadi pemimpin negara itu harus mengacu dan berlandas konstitusi, ayat-ayat konstitusi, bukan ayat-ayat yang lain, tapi harus ayat-ayat konstitusi. Nah, Bung Anies sudah mengutip di sini paragraf 4 dari Mukaddimah Undang-Undang Dasar 45 itu. Nah, saya kira itu bagus sebagai satu titik tolak. Nah, kalau menepati jaminan atau janji atau harapan yang diberikan oleh paragraf 4 Mukaddimah itu, kemudian Bung Anies hubungkan dengan permasalahan yang 5 tadi, atau yang 3 yang sudah dikerucutkan. Bagaimana modal pribadi bisa diandalkan untuk mengemban tugas konstitusi, memecahkan 3 masalah yang utama itu. Ya. Terima kasih. Silakan Bung Anies. Terima kasih Prof. Tamrin. Mengenai upbringing, saya tumbuh besar di dalam sebuah keluarga yang selalu berada di dalam lingkar pergerakan Republik. Ini upbringing. Kakek saya salah satu orang yang ikut mendirikan Republik ini, yang sampai akhir hayatnya dia tidak punya rumah, Pak, ketika meninggal. Dan kami tumbuh besar di mana telepon harus numpang tetangga. Kalau ditanya jabatan, bekas menteri, bekas anggota konstituante, pernah di parlemen, ikut BPK dan lain-lain. Yang keseharian ditunjukkan adalah harga diri dijaga lewat integritas yang total. Kenapa mereka dipercaya? Kenapa mereka didengar? Bukan karena jabatannya, tetapi karena integritasnya. Dan itu yang mereka diikuti. Keseharian itu saya rasakan, dan saya selalu mengatakan saya ingin mengembalikan itu. Ini punya tanggung jawab moral. Saya sempat waktu ditanya, saya nggak tahu harus menjawab apa kalau saya bilang tidak mau, Pak. Karena ini adalah tanggung jawab moral orang-orang yang ikut mendirikan Republik. Nah, masalah yang besar di Indonesia hari ini sebenarnya bisa diselesaikan jika kita hadapi dengan integritas tadi, Pak. Integritas tadi, ini yang harus dikembalikan di Indonesia, di dalam pemerintahan kita, di dalam kepemimpinan kita. Kalau sudah integritasnya beres, kompetensinya dan lain-lain bisa menyusul. Lalu keterlibatan, alhamdulillah selama perjalanan selama ini tidak berada di wilayah pemerintahan atau di dalam pemerintahan, kita selalu bekerja untuk kepentingan Republik. Jadi masalah berada di dalam atau tidak, kalau ada dipanggil minta tugas, siap. Dipanggil minta tugas, selalu siap. Dan saya selalu mengatakan, panggilan apapun dari Republik kita selalu siap untuk menjalaninya. Itu prinsip yang selama ini dipakai. Nah, kemudian terkait dengan janji tadi, Pak. Republik ini berjanji nomor 1 melindungi, Pak. Karena itu ketika bicara menegakkan konstitusi, pertanyaan yang item kedua dari Prof. Tamrin, menegakkan konstitusi, nomor 1 melindungi setiap
warga negara Indonesia dan tiap jengkal tanah Indonesia. Itu nomor satu. Jadi tak pandang bulu, tak lihat. Makanya saya selalu mengatakan tidak ada minoritas dan mayoritas. Yang ada adalah warga negara Indonesia dan berhak mendapatkan perlindungan yang sama dimanapun juga. Jadi nomor satu melindungi itu. Yang kedua menyatakan mensejahterakan, memajukan kesejahteraan umum. Itu kita tegaskan, Pak. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah soal mencerdaskan. Saya ingin garis bawahi, Pak, soal kalimat-kalimat ini, dan saya akan bawa ini terus menerus. Semua kalimat para pendiri Republik semuanya positif, Pak. Tidak ada yang mengatakan memerangi kemiskinan, tidak ada, Pak. Yang ada memajukan kesejahteraan umum. Tidak ada mengatakan memerangi keterbelakangan, tidak ada. Yang ada mencerdaskan kehidupan bangsa. Semuanya positif. Saya akan kembalikan suasana positif di bangsa ini dengan perspektif kepemimpinan positif. Karena optimisme dan positif itu menular, tapi pesimisme juga menular. Karena itu tugas pemimpin adalah membuat suasana perspektif yang positif. Itu semangat konstitusi dan itu nanti akan saya jalankan juga. Itu jawabannya, Prof. Baik.